Dan saat ini kita telah terhubung melalui panggilan telepon dengan juru bicara penanganan COVID-19 Pemprov Aceh, Saifullah Abdul Ghani. Ya, selamat pagi Pak Saifullah. Sejauh ini bagaimana kemudian tracing yang dilakukan terhadap kasus kematian pertama ini walaupun masih pasien suspek di sana dan juga kapan rencana hasil dari kesehatan pasien ini akan dirilis begitu Pak? Iya, pasien penanganan pasien AA usia 56 tahun yang menghembuskan nafas terakhir kemarin, walaupun dia tidak statusnya COVID-19 positif, namun perlakuan yang kita berikan adalah pengamanan optimal. Kita anggap sebagai pasien yang infeksius dan diperlakukan sebagaimana layaknya pasien COVID-19. Dan kemarin sore sudah dilakukan proses fardu kifayahnya di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Kemudian keluarga bermusyawarah untuk mengebumikannya, apakah di Banda Aceh atau kembali ke Lok Sumawe. Ya baik Pak Saifullah, kalau untuk tracingnya sendiri ini korban atau almarhum ini diketahui dari mana saja Pak aktivitasnya? Ya, almarhum memiliki riwayat perjalanan transmisi lokal, antara lain ke Surabaya dan ke Bogor. Itu kapan kira-kira Pak? Ke Surabaya pada tanggal 3 Maret. Kemudian dari Surabaya menuju ke Bogor pada tanggal 8 Maret, kemudian kembali ke Lok Sumawe pada tanggal 11 Maret. Berarti dari tanggal 11 Maret kemudian mengalami gejala COVID-19 begitu Pak. Kapan Pak rencananya hasil tes positif atau negatif ini akan didapatkan? Ya, sesuai dengan standar pelayanan penderita atau pasien dalam pengawasan, setelah masuk ke rumah sakit rujukan di Banda Aceh pada tanggal 20 Maret kemarin, diambil 2 kali. Hari pertama diambil spesimen sekali, kemudian pada hari rawatan kedua diambil spesimennya, dan dikirim ke Balitbangkes Jakarta pada tanggal 22. Sehingga pada saat beliau sudah menghembuskan nafas terakhir kemarin, hasilnya belum kita temukan. Dan biasanya hasil akan kita peroleh itu antara 3 sampai 4 hari. Karena memang proses transportasi Banda Aceh ke Jakarta pulang pergi, selain memang waktu untuk proses analisis yang dilakukan di Jakarta, Pak. Jadi sampai sekarang belum kita ketahui kapan bisa kita terima. Apalagi jadwal penerbangan sekarang Banda Aceh Jakarta juga semakin berkurang. Ya Pak Saifullah, ini kan ada himbauan dari Presiden untuk social distancing. Ini dari warga Aceh sendiri seperti apa Pak tanggapannya di sana? Di sini juga setiap keputusan Bapak Presiden kita tindak lanjuti pada kesempatan pertama. Seperti misalnya kita juga meliburkan sekolah selama 14 hari itu sejak 16 Maret 2020. Kemudian juga menghimbau kepada jamaah masjid musola untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga social standing. Dan yang lebih penting lagi, di Aceh punya budaya orang kumpul di warung kopi dan kafe. Dan Pak PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah menyurati Wali Kota Banda Aceh untuk menutup sementara warung kopi, sehingga orang tidak berkumpul di tempat yang ramai, yang resiko penularan virus corona ini sangat tinggi. Baik, Pak Saifullah, jika memang nanti hasil sudah didapatkan dan ternyata dinyatakan positif begitu ya untuk pasien yang suspek yang meninggal ini, lalu bagaimana rencana ke depan dan berapa banyak pasien suspek yang dirawat di Aceh saat ini, Pak? Ya, karena kita tidak mau mengambil resiko dan menyesali sepanjang waktu, maka perlakuan yang kita lakukan walaupun statusnya pasien dalam pengawasan, tetapi penanganan jenazah dilakukan standar pelayanan COVID-19.
Sehingga kalau hasilnya pun nanti positif, kita tidak menyesalinya. Kalau hasilnya negatif, tentu kita syukuri. Karena sampai sekarang Aceh belum satu pun positif COVID-19. Nah, sementara jumlah yang dirawat atau pasien dalam pengawasan di Aceh sampai data kemarin itu 35 orang. Ya, yang dirawat di rumah sakit 5 orang. Sementara yang pantauan orang dalam pantauan itu ada 187 orang, pasien dalam pengawasan ada 31 orang. Demikian, Mbak. Baik, Bapak Saifullah Abdul Ghani, terima kasih sekali atas waktunya untuk CNN Indonesia New Day, Jubir Pemprov Aceh untuk penanganan corona.